Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabba ibadillahi ilallah man khubbiba ilaihi al-ma'ruf wa khubbiba ilaihi fi'aluhu. Apa itu? Baginda Nabi SAW beberapa abad yang silam beliau sampaikan, Inna ahabba ibadallah ilallah man hubbiba ilaihil ma'ruf. Inna ahabba ibadallah ilallah man hubbiba ilaihil ma'ruf. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah ini seorang yang dicintakan kepadanya akan perkara yang ma'ruf. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah itu seorang yang kema'rufan itu dicintakan kepadanya. Yang kema'rufan itu dicintakan kepadanya. Ma'ruf ini paham kan? Ma'ruf ini hal yang bagus, yang baik. Inna ahabba ibadallah ilallah man hubbiba ilaihil ma'ruf. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang kema'rufan itu dicintakan kepadanya. Wa hubbiba ilaihi fi'alu, dan mengerjakan itu dicintakan juga untuknya. Dan mengerjakan itu dicintakan kepadanya, yakni mengerjakan akan perkara-perkara yang ma'ruf menjadi hobinya dia. Alhamdulillah. Sehubungan hadis inna ahabba ibadallah ilallah man hubbiba ilaihil ma'ruf. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Iya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Dibilang kaya karena nggak ada yang kaya, karena ada yang nggak kaya. Dibilang alim kali karena ada yang tidak alim, ada yang bodoh. Begitu juga ada yang bagus, yakni ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Maka tipe orang yang beriman ini suka mengajak akan perkara yang bagus, mencegah akan perkara yang mungkar. Dan sebaliknya, orang munafik, orang fasik, orang kafir, di situ maka orang-orang yang tipenya kadang malah mengajak kepada kemungkaran, meninggalkan akan perkara yang ma'ruf. Maka semoga duduknya kita di pagi ini mengetuk kita bahwasanya kita ini menjadi sosok orang yang beriman. Maka diantaranya apa? Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti perlu tanamkan pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini apa? Cinta ini satu anugerah. Di depan Ustaz banyak santriah kan, tapi nggak setiap santriah punya rasa cinta nih mesti. Karena kecintaannya adalah suatu anugerah.
bahkan dipaksa-paksa nggak bisa. Secara standarnya, alamatnya mungkin ada karakter-karakter yang dicintai, tapi kalau Allah nggak kasih kecintaan, nggak juga. Anggap saja ya, kecintaan dalam dunia anak muda, laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, iya nggak? Kan ada standarnya, saya suka yang badan standar lah, saya suka yang badan besar lah, saya suka yang badannya kurus lah, ya. Misalkan ini kan berarti hobinya masing-masing, tapi ketika jumpa sebagaimana yang diidolakan belum pasti kecintaan tumbuh. Katakanlah misalkan cinta ini ternyata abangnya sendiri atau adiknya, sehingga walaupun tipenya persis dengan yang kita harapkan, tapi kecintaan kalau Allah nggak tumbuhkan, tumbuh nggak kira-kira? Nggak ada. Sehingga boleh dibilang nggak ada kecintaan, artinya ini cinta lain dengan sayang ya, kecintaan adik sama abangnya, atau kalau ada ini agak kelainan juga, nanti abangnya punya istri cemburu, naudzubillah min dzalik, enggak karuan. Kecintaan, cinta adalah suatu anugerah. Maka pengen jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka standarnya apa? Udah ada nun taukidnya lagi, inna taukidnya, inna ahabba ibadallah ilallah man hubbiba ilaihil ma'ruf. Jadi dicintakan akan perkara yang bagus ini. Kita dengan akalnya bisa tahu ini hal yang ma'ruf, ini hal yang mungkar, ini ma'murat, ini manhiyat. Tahu nggak kira-kira? Tahu lah. Sebagai santri ya, yang Allah anugerahkan akal yang sehat, pasti tahu mana yang baik, mana yang jelek, kan gitu. Dan kecintaan nggak mesti setiap kebaikan dicintai, iya nggak? Boleh dibilang mudahnya, ngaji ini bagus atau jelek? Ngaji, belajar ilmu agama seperti kita sedang duduk kayak gini, ini bagus atau enggak? Bagus. Standar syariat agama bagus, tapi enggak setiap hamba dicintakan akan ngaji ilmu agama. Buktinya banyak. Apakah semuanya bisa duduk? Belum pasti. Di rumah juga sibuk kali, belum pasti di kamar juga sibuk kali, tapi memang gak ada kecintaan. Atau ngaji pun ya udah seenaknya aja. Kenapa? Gak ada Allah kasih kecintaan. Kenapa gak dikasih kecintaan? Jangan-jangan karena Allah gak mau dia dijadikan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka caranya meskipun sudah ada di pesantren, gak dicintakan dengan belajar ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mesti kita paksakan. Sering doa, ya Allah berikan kemanisan dalam amal-amal agama. Ya Allah, kalau kok kalian misalkan sholat tahajud ini berat kali, sepet kali, ngantuk kali, berarti nggak ada kemanisan dalam tahajud kan? Berdoa, ya Allah, tahu ya Allah, paham ya Allah nilai-nilainya tahajud, berikanlah kemanisan dalam tahajud ya Allah, berikanlah kemanisan dalam tahajud. Doa dimunajatkan, sehingga suatu saat kalau udah kasih kemanisan, kita jadi nggak terasa, tahu-tahu lagi enak-enaknya baca Al-Quran, tahu-tahu sudah murotal, belum selesai, tahu-tahu sudah muadzan. Kalau udah dikasih kenikmatan, kalau enggak kok masih lama kali, tidur lagi aja lah, bangun tidur lagi. Maka orang yang banyak tidur itu sudah masyhur dalam kitab-kitab, maka akan keras hatinya. Naudzubillah min dzalik. Hati keras kayak apa? Kayak batu es batu? Bukan gitu. Susah dimasukin akan perkara-perkara yang bagus kalau hatinya mengeras. Maka bicara tentang hati ada babnya sendiri kalau dalam Ihya Ulumuddin, namanya Ajaibul Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kemungkaran. Kemungkaran ini enggak semua orang benci. Bahkan ada tipe, bahkan ada
memang menjadi hobi dengan mengerjakan kemungkaran. Tahu hal itu adalah kemungkaran, tahu hal ini adalah yang memancing-mancing murka Allah, tahu hal ini adalah perkara yang menjauhkan dari ridhonya Allah, tapi sudah menjadi hobi, tabiat, karakter, maka mesti jangankan di depan mata, ada di tengah kota pun aku kejar kalau ada itu misalnya. Bisa jadi enggak? Cuma untuk apa? Pengen mengetahui, mendekati, mengerjakan kemungkaran. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini hubungannya apa? Berarti karena kecintaan itu siapa yang ngasih? Allah Ta'ala. Maka alangkah indahnya kita yang seperti ini dikasih hobi, dikasih kecintaan akan ilmu-ilmu agama. Dalam pesantren ini merupakan suatu ajang pendidikan, latihan untuk seluruh kebaikan. Tapi di antara kebaikan-kebaikan ini kan bicara ma'ruf ya, yang tertinggi adalah ilmu agama. Ilmu agama. Maka harus kita kalau bicara tentang fadilah, setiap bab itu kan ada fadilah-fadilahnya. Kalau kita lagi bicara tentang masalah iman, seolah-olah nggak ada yang tanding dengan keunggulan pentingnya iman. Kalau kita lagi bicara tentang pentingnya sholat, seolah-olah nggak ada tandingnya, nggak ada yang bisa menandingi di antara amal-amal seorang hamba yang fardu. Kan fardu banyak, ada fardu puasa, fardu zakat, fardu haji. Fardu apa yang paling bagus? Fardu sholat. Begitu juga di antara kesunahan-kesunahan yang paling unggul apa? Nawafil. Artinya amalan-amalan kebaikan dalam sholat sunnah nawafil juga. Nanti kalau bicara tentang zikir, zikir kayak nggak ada yang tandingi juga. Walaupun di atas kasur yang empuk, walaupun di dalam rumah yang mewah, tapi zikir selalu ada dalam dirinya. Nggak kalah dengan yang berperang-perang, yang fisabilillah dan sebagainya. Ini riwayat. Ketika bicara masalah ilmu, nggak ada yang tanding juga dengan masalah ilmu. Pagi-pagi belajar satu ayat lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada sholat sunnah berapa? 100 rakaat. Satu ayat perbandingannya 100. Nggak ngantuk kan? 100 rakaat. Ada yang pernah sholat 100 rakaat? Belum kan? Bicara tentang fadilah bisa sebesar itu ya. Apalagi datang pagi-pagi belajar satu bab ilmu. Masya Allah, satu bab lebih baik daripada apa? Sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah? Boleh dibilang Ustadz sendiri belum pernah sholat 1000 rakaat. Kalau 100 rakaat agak dibayang-bayang, entah belum tuh. Kayaknya sudah ada yang mendekati. Tapi Masya Allah 1000 rakaat kayak apa? Satu bab. Berarti mana yang bisa nandingi? Maka kemakrufan ini enggak setiap manusia diberi kecintaan dengan kemakrufan. Bahkan kalau suatu saat kalian misalkan buat program agama, entah ngaji sama ibu-ibu, atau sama adik-adik, atau sama santri-santriah, atau sama apa, anak-anak TK atau apa, suatu saat di masyarakat kan pulang kembali, itu ada yang senang, bisa jadi ada juga yang nggak suka. Bisa dipaham maksudnya? Kenapa? Memang kecintaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih benih kecintaan. Maka kita, ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini cinta dengan perkara yang ma'ruf. Berikan kecintaan dalam hati dengan perkara yang ma'ruf. Ulama katakan, kalau ada seorang yang berbuat kema'rufan,
kalau dia itu memang orang yang berbuat baiknya semata karena Allah, pasti akan senang kalau nengok orang berbuat kemakrufan. Tapi kenapa ada perkara-perkara atau program-program yang ma'ruf kadang yang nggak suka? Kontrol hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang singkat cerita menjauhkan dari kemakrufan. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah cinta kemakrufan, cinta akan kebaikan, cinta akan kebagusan, hubbiba ilahi fi'alu, dicintakan, senang mengerjakan kemakrufan. Makruf, kebagusan itu enggak setiap orang mampu mengerjakannya. Katakanlah kayak Ustadz tahu kebagusan tapi mau mengerjakan kadang nggak ada kemampuan di situ. Bisa jadi nggak? Bisa. Santri ya juga sering nampak nggak? Nampak di depan mata kebaikan, itu kebaikan walaupun bentuknya bersih-bersih di kelasnya, bentuknya mentertibkan susunan bangkunya, bentuknya menyediakan air minumnya misalkan. Kemakrufan enggak? Tapi kadang kemampuan melangkah mengerjakan itu enggak ada. Makanya mesti kita tanamkan, surga ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk siapa? Orang yang beriman dan orang yang rajin amal. Orang yang beriman, orang yang rajin amal. Maka paling banyak satu paketnya alladzina amanu ini judulnya amilus sholihat. Alladzina amanu amilus sholihat. Kalian buka dalam ayat-ayat Al-Quran paling banyak kalau alladzina amanu wa amilus sholihat. Bukan alimu tapi amilu, bukan yang sekedar yang tahu akan kebaikan, tapi yang mengamalkan akan kebaikan. Maka masya Allah, fani ma ajrul lim'atu mil, fani ma ajrul milin, sebagus-bagusnya pahala bagi orang-orang yang beramal. Maka waktu masih di bangku belajar banyak berdoa, ya Allah berikan ilmu ini yang manfaat, yang berkah, ilmu yang manfaat, yang berkah. Sedikit bisa mencukupi, apalagi dapat banyak. Tapi kalau nggak ada manfaat, nggak ada berkahnya, masya Allah. Bukan cuma ilmu ini manfaat, bisa menjadi ilmu dhor, ilmu yang membuat bahaya. Makin tambah ilmunya, makin tambah sombongnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makin tambah ilmunya, makin tambah fasiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Tambah ilmunya, tambah bagaknya. Tambah ilmunya, tambah kejadian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau ada keberkahan, semakin tambah ilmu, semakin Allah manfaatkan, semakin pandai mengamalkannya. Maka kalau kalian nengok ada ilmu baru minimal sesekali ada ngamalkan. Andai kata ya Ustaz, bukan Ustaz aja, Ustaz yang lain misalkan ada ceritakan tentang pentingnya jaga sholat nawafil, sholat malam, sholat siang, sholat pagi, sore ada. Di pagi hari begitu matahari muncul, maka ada namanya sholat isyraq misalkan, isyraq. Kalau di kita suruk ini bukan isyraq ya. Suruk ini pas matahari nongol, mencorong, suruk. Yang disunahkan nih kira-kira matahari qadra rumhin, kira-kira sepenumbak. Katakanlah ini suruk namanya. Ya. Muncul belum matahari? Belum ada. Belum nampak artinya. Mungkin di garis ujung udah. Tapi kira-kira 15 menit lagi udah kira-kira qadra rumhin, sepenuh. Kalau kita bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, syukur 4 rakaat, oh masya Allah. Sholat isyraq 4 rakaat 2 kali salam, ini bisa membuahkan fadilahnya, mendapatkan fadilah haji umroh yang mabrur, yang mabul. Besar nggak kira?
Oh, Masya Allah, sekarang ini paket umroh mau ke sana aja ada yang murah, baru tawaran 18.500.000 misalnya. Baru terbang sana, belum jajannya di sana, belum untuk yang lainnya. Bisa jadi sampai 25 jutaan kan. Nah, kita di sini cuma dari habis subuh di masjid buat amal agama, saatnya turun sholat. Kayak gini bagian dari ilmu gak? Minimal sesekali ada pernah amalkan, syukur bisa istiqomah. Itu maka kalau pesan orang tua, sibukkanlah kamu dengan amal-amal agama. Kalau kamu gak disibukkan dengan amal agama, maka kamu tetap akan sibuk, tapi bukan untuk amal agama. Ini harus tanamkan dalam diri kita. Sibukkanlah diri saya ini berarti dengan amal agama. Jadi amal agama ini nggak lepas dari keniatan kita. Setiap amal mesti didasari dengan keniatan. Keniatannya bagaimana? Mesti diluruskan kepada keniatan yang bagus. Ini apalagi bab ma'ruf namanya kan. Cinta dengan perkara yang ma'ruf, suka mengerjakan perkara yang ma'ruf, didasari sebelum, ketika, setelahnya mesti dengan niat-niat yang ma'ruf, yang bagus juga. Karena sudah menjadi standar dalam amal agama, innamal a'malu binniyat. Sholat isyraq supaya biar ditengok santri, naudzubillahi min dzalik, supaya ditengok kawan-kawan, biar kayak soal ibadah, naudzubillahi min. Bagaimana persembahkan pengabdian kita, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara tentang kemakrufan, maka mesti banyak berdoa kita jadi orang yang ma'ruf, orang yang bagus. Bagusnya manusia bukan karena mesti alimah atau hafidhahnya. Alimah atau hafidhah ini adalah diantara jembatan untuk menjadi orang yang bagus. Tapi pasti lirikan utama adalah karakter, akhlak yang melekat dalam dirinya. Syukur sudah karakternya bagus, akhlaknya, adabnya ini pokoknya ada gak ketinggalan, plus alimah lagi, syukur hafizah lagi, Masya Allah, suatu hiasan yang luar biasa. Maka akan jadi orang yang ma'ruf berawal mesti cinta dengan perkara yang ma'ruf. Kalau cinta perkara yang ma'ruf, kita mesti bagaimana melangkah belajar mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau kita ada kecintaan ma'ruf, suka ngerjakan yang ma'ruf, baru masuk standar hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada dikatakan tanda di antara cinta Allah kepada hambanya ini apa? Tanda Allah cinta kepada hambanya, kita ini adalah statusnya hamba Allah, ustadznya hamba, santri apalagi hamba, juga hamba Allah. Bapak kita, ibu kita hamba Allah, sampai Pak Presiden kita, sampai siapa saja statusnya adalah hamba ibadallah. Terus dari status hamba ini apa? Mestinya mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, biar jadi hamba yang dicintai Allah gimana? Biar jadi hamba yang dicintai Allah ta'ala, kanal disampaikan di antara tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya apa? Ustaz dulu kalau dengar kata mutiara, Ustaz kayak buat apa? Catat, punya catatan. Di antara tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya, hamba ini akan disibukkan dengan amal-amal agama. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, hamba ini akan disibukkan dengan amal agama. Amal agama nggak harus di Jambi saja, amal agama nggak harus di Jawa saja,
di mana-mana bisa amal agama. Amal agama enggak harus di masjid saja. Amal agama enggak harus di pesantren saja. Amal agama bisa di mana-mana saja. Bahkan masjid memang tempat yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Lawannya mana? Yang paling nggak sukai oleh Allah mana? Apa? Market, pasar, Abu Ghadul Biko. Oh, jadi tempat yang paling dicintai adalah masjid, yang paling tidak disukai adalah masjid. Namun kalau di pasar kita bisa amal agama lebih bagus daripada yang di masjid gak ada amal agama. Bisa dipaham? Kan status tempatnya. Kalau tempatnya iyalah masjid yang paling dicintai Allah, terus pasar yang paling tidak disukai. Namun kalau status lari kepada isinya atau hambanya, kalau di masjid nggak pada amal agama, di masjid ini malah pada jogging. Di masjid nggak ada ingat Allah. Di masjid nggak ada beradab, nggak ada masjid. Di masjid anu. Kira-kira memancing murka Allah, memancing ridha Allah. Sebenarnya di pasar, oh baru mau masuk. Ingat, oh iya dulu sebagian sahabat Nabi ada amalkan la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Terus apa? Baca la ilaha illallah apa itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka masyaallah baru mau masuk dapat berapa hasanah? Berapa? Alfa hasanah. Ada dikatakan 2 juta hasanah. Baca itu. Oh, di pasar jaga pandangan, di pasar jaga zikir, di pasar tetap amal agama lebih bagus. Ini hubungannya dengan kemakrufan. Sampai di pasar pun masih senang dengan berbuat kemakrufan. Kalau perlu jangan di pasar, walaupun di tengah kemaksiatan, hati tetap senantiasa menjaga hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini adalah hal kemakrufan. Maka kembali kepada dasar pertama, inna ahabba ibadallah illallah man hubbiba ilaihil ma'ruf wa hubbiba ilaihi fi'aluhu. Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang yang ada kecintaan terhadap perkara yang ma'ruf dan cinta untuk mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pemahaman sama kita, beri kekuatan kepada kita, tetap mau istiqomah ngaji dengan semangat, bisa diberi pemahaman sehingga nanti kedepannya akan mudah untuk amal-amal akan perkara yang ma'ruf sehingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi hamba yang dicintai Allah taala, nanti akan mendapatkan ridhonya Allah taala. Kalau dapat ridho Allah apa? Jelas akan singgah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari surganya Allah apa? Apa yang kalian sukai, apa yang kalian inginkan akan disediakan oleh Allah Subhanahu. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi apa yang kalian inginkan, kalian harapkan itu bisa terwujudkan di mana? Kalau nanti sudah di surganya Allah Ta'ala. Maka kita ini dikasih nafsu. Nafsu ini ada kalanya untuk ngekang, ada kalanya untuk melampiaskan. Kalau di dunia ini kita suruh ngekang nafsu kita. Kalau besok di akhirat di surganya Allah boleh melampiaskan hawa nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu suka bangunan, nafsu apa? Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seksual, nafsu apa aja di situ. Maka untuk pelampiasan nafsu kalau sudah ada di surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka banyak-banyak berlindung dari nerakanya Allah, banyak memohon agar menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atu li kulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.